Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai hakikat dan tujuan pendidikan karakter. Seorang tokoh yang bernama Daniel Goleman menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat itu 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan 20% itu dipengaruhi oleh kecerdasan otak atau IQ. Nah, di sini berarti dari pendapat Pak Goleman tadi itu kita dapat membuat kesimpulan bahwa kecerdasan emosi ini sangat mempengaruhi sekali dalam tingkat keberhasilan. Jadi anak-anak sekarang itu kan dia memang terkadang kestabilan emosinya itu sangat kurang. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa untuk menyeimbangkan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan otak dalam mengontrol emosinya. Nah, sehingga nantinya di kedepannya di usia selanjutnya atau di jenjang pendidikan selanjutnya itu mereka dapat mengontrol emosinya dengan baik. Kemudian untuk pendidikan karakter sendiri baiknya dilakukan mulai kapan sih? Nah, sebaiknya dilakukan pada masa kanak-kanak, ketika masa kanak-kanak mereka masih dalam tahapan golden age, di mana masih ini ya, untuk pembangunan karakter seseorang, kepribadian itu sangat baik sekali. Nah, di sini juga berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Jadi pada saat golden age itu bagaimana kita sebagai, mungkin mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai madrasah pertama dari anak itu, kita mendidik anak, kemudian mengarahkan anak ke arah yang positif melalui kegiatan-kegiatan atau mungkin pendampingan dan sebagainya, karena nantinya akan berpengaruh terhadap masa dewasanya. Kemudian peningkatan 30% terjadi pada saat usianya 8 tahun dan 20% sisanya terjadi pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua, jadi usia belasan. Nah, jadi pada usia masa keemasan ini, usia PAUD, anak-anak usia kanak-kanak itu sangat baik sekali apabila kita bisa untuk membiasakan karakternya, karakter baik atau kebiasaan-kebiasaan positif bagi anak. Nah, kemudian untuk tujuan pendidikan karakter sendiri itu apa sih? Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, jadi untuk tujuan dari penguatan pendidikan karakter, karena program dari penguatan pendidikan karakter itu sudah diintegrasikan di dalam kurikulum sekolah. Nah, yang pertama adalah membangun dan membekali peserta didik. Nah, di sini maksudnya apa? Membangun karakter peserta didik yang lebih baik, membangun generasi penerus bangsa yang tangguh. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan platform pendidikan nasional. Nah, di sini pendidikan karakter itu diadakan untuk memberikan penguatan kepada peserta didik, penguatan karakter positif, penguatan kepribadian, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal, dengan tetap mempertahankan atau memperhatikan keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat kompetensi, dalam artian membangun kompetensi peserta didik, kemudian anggota sekolah, misalnya mulai dari tenaga kependidikan, masyarakat, lingkungan, dengan mengimplementasi program penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, menurut Kementerian Pendidikan Nasional, jadi di sini tujuan dari penguatan pendidikan karakter ini tidak susah untuk dibedakan antara dengan pendidikan budaya atau karakter bangsa. Jadi masih dalam satu kesatuan. Ini tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam potensi kognitif, kemudian dari afektifnya, sehingga nantinya peserta didik ini akan mampu menjadi manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
Yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan baik, mengembangkan kebiasaan positif dari peserta didik sehingga nantinya mereka akan menjadi warga yang berperilaku baik, bisa berperilaku terpuji, dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi dari budaya bangsa kita yang religius juga, terutama karakter religiusnya juga kita kuatkan sedini mungkin agar sikap kecintaannya terhadap Tuhan yang menciptakan itu sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan sekaligus tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan lingkungan sekolah. Mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, kemudian jujur, kemudian penuh dengan kreativitas, persahabatan, dan rasa cinta terhadap negara. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih konsep dan pedoman dalam penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan platform pendidikan nasional. Nah, ini dengan meletakkan makna dan nilai karakter itu sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi, pendidikan yang baik itu dilandasi dengan penguatan karakter atau pembinaan karakter peserta didik dengan baik. Yang kedua adalah mengembalikan ruh dan fondasi pendidikan karakter. Ini tujuannya adalah untuk membekali generasi penerus bangsa, utamanya dari kaum milenial sekarang itu, agar nantinya bisa membuat perubahan atau mungkin menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah membangun jejaring publik. Nah, di sini keterkaitan atau peran serta dari masyarakat sekitar atau misalnya dinas-dinas terkait atau instansi terkait itu sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Kemudian membekali peserta didik dengan keterampilan APD 1 agar nantinya melalui program penguatan pendidikan karakter ini peserta didik dapat menjadi lulusan yang mampu bertahan di masa persaingan global. Kemudian merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan. Dalam hal ini adalah mulai dari membangun dari awal atau mungkin merevisi dan memperkuat dari ekosistem pendidikan, bagaimana masyarakat sekitar, kemudian pihak-pihak terkait, kemudian warga sekolah sendiri, mulai dari guru, siswa, pengawas, komite untuk memperluas implementasi dari pendidikan karakter. Dan yang terakhir untuk konsep dan pedoman dari penguatan pendidikan karakter adalah melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita harus bisa, kita sebagai pendidik harus dapat untuk membekali anak didik kita dengan karakter-karakter positif dalam rangka untuk mendukung gerakan nasional revolusi mental seperti apa yang sudah diamanatkan oleh Presiden. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini, semoga bermanfaat.